Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki Advent yang kedua, gereja kembali menyalakan lilin ungu yang kedua. Lilin yang mengingatkan kita bahwa 2000 tahun yang lalu, di sebuah kota kecil bernama Bethlehem, Allah menghadirkan damai-Nya ke dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan ini. Di tengah Advent yang kedua ini, saya mau ngajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya menyampaikan nubuatan ini pada masa ketika Israel hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam ketakutan, dan hidup di dalam bayang-bayang ancaman. Di tengah kondisi kehidupan mereka yang penuh kegelapan, Yesaya berbicara tentang seorang Mesias yang akan datang membawa damai. Damai yang akan memulihkan seluruh kehidupan mereka. Dan kehadiran Mesias itu akhirnya tergenapi dengan kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu. Kristus datang bukan hanya sekedar membawa ketenangan bagi kita, tetapi Kristus datang membawa shalom, yaitu damai yang memulihkan hidup kita. Damai yang kembali menyatukan apa yang sudah dirusak oleh dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dosa telah membuat hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Tetapi di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau Kristus sudah datang sebagai seorang Raja Damai yang memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, pertanyaannya bagi kita saat ini ialah, bagaimana kita menyambut damai itu dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menyambut Kristus sang pembawa damai itu di dalam kehidupan kita? Setidaknya ada dua hal yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, mari kita menyambut Kristus dengan hati yang berdamai dengan Allah. Di dalam momen Advent ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua diajak untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan hati yang jujur di hadapannya. Kita diajak untuk datang di hadapannya dengan mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Advent bukan hanya berbicara tentang masa penantian, tetapi Advent juga berbicara tentang masa pertobatan, di mana kita menata kembali hati kita yang telah dirusak oleh dosa, agar kita layak menyambut Sang Raja Damai itu. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, di sanalah Tuhan menjanjikan kedamaian yang sejati bagi kita. Yesus menawarkan damai-Nya kepada kita. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita bersedia mengambil langkah untuk menyingkirkan setiap dosa yang menghalangi damai itu memenuhi hati kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya momen Advent ini membawa kita kepada satu perenungan, bahwa kita perlu sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita di hadapannya. Supaya di Natal tahun ini menjadi satu momentum bagi Kristus untuk kembali memenuhi hati kita dengan damai yang lahir dari pengampunannya, damai yang membungkam setiap tuduhan, damai yang memulihkan relasi kita dengan Bapa di surga, dan damai yang meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak yang dikasihi dan diterima oleh Allah. Yang kedua, mari kita menyambut Kristus dengan hati yang berdamai dengan sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Kristus lahir sebagai Raja Damai, Ia tidak hanya datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, tetapi Ia datang untuk membuka jalan agar kita dapat berdamai dengan sesama kita, dengan orang-orang yang mungkin melukai kita. Di tengah Advent ini, mari bersama-sama kita membiarkan Kristus kembali memulihkan hidup kita. Kita membiarkan Kristus menyentuh bagian terdalam dari kehidupan kita, bagian-bagian di mana mungkin kita terluka, dan luka itu yang tanpa kita sadari telah mengambil banyak ruang dalam hati kita. Luka yang seringkali mencuri damai Allah dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam momen Advent ini, mari bersama-sama kita mengambil keberanian untuk melangkah, mengambil langkah untuk mengampuni, untuk melepaskan dendam yang kita miliki selama ini. Kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus supaya Ia bekerja menyentuh dan menyembuhkan bagian-bagian di dalam hati kita yang tidak sanggup untuk kita pulihkan sendiri. Kita minta pertolongan Allah Roh Kudus supaya Ia memberikan kita kekuatan
dan memberikan kita hati yang mampu untuk mengampuni. Supaya di dalam momen Natal ini, kita dapat menyambut Kristus, kita dapat menyambut Sang Raja damai itu dengan hati yang telah berdamai dengan sesama kita. Dengan hati yang tidak lagi dikuasai oleh luka lama kita, tetapi hati yang sudah diperbaharui dan dipulihkan oleh Sang Raja damai kita. Kiranya di masa Advent ini, kita tidak hanya mempersiapkan diri kita untuk menyambut sukacita Natal, tetapi kita sungguh-sungguh menjadikan momen Advent ini untuk mempersiapkan diri kita sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu, marilah kita menata hati kita melalui pertobatan yang tulus dan dengan mengampuni orang-orang yang mungkin melukai hati kita. Amin. Tuhan memberkati.